ID. Perkenalkan, aku tutor sosiologi hari ini. Aku Kezia Patricia. Aku sekarang sedang berkuliah semester 1 di Universitas Pajajaran. Aku di Fakultas Ilmu Komunikasi, lebih tepatnya di jurusan Manajemen Komunikasi. Nah, aku lihat teman-teman udah antusias banget nih, udah cukup banyak yang ikut kelas sosiologi hari ini ya. Aku mau tahu dong teman-teman kira-kira kuliah PTN atau PTS yang nanti teman-teman mau tuh apa sih? Boleh dong isi di kolom komen. Adakah yang mau Unpad juga, atau ada yang mau ITS atau ITB? Oh, Anin mau UGM, keren. Ada yang mau USU, keren. UGM, UI, wow, keren. Bismillah UGM, amin. Oke. Rata-rata mau UGM ya teman-teman semua di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, tanpa lama-lama lagi, hari ini aku akan langsung aja paparin materi hari ini. Aku share screen sebentar ya. Oh ya, teman-teman, maaf ya, aku belum bisa on cam karena sinyalku jelek kalau misalnya barengan gitu. Sebentar. Oke, teman-teman, udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah ya, oke. Halo semua. Kelihatan, Kak. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini teman-teman, ini materi yang penting banget dan nanti bakal sering banget keluar di soal-soal UTBK Sosiologi. Dan menurut aku ini materi yang paling favorit karena ini hubungannya erat sekali sama kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Dimana kita itu nggak luput dari interaksi sosial. Oke, hari ini kita bakal dapat apa aja sih? Yang pertama aku akan menjelaskan nanti ada pengertian dari interaksi sosial, lalu ada ciri-ciri, ada syarat, ada bentuk-bentuknya, ada faktor-faktor dari interaksi sosial, dan nggak lupa yang terakhir aku akan kasih teman-teman latihan soal supaya aku bisa lihat nih teman-teman udah sepaham apa sih sama materi yang aku paparin. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke materi pertama teman-teman. Pengertian dari interaksi sosial. Oke, di sini aku akan mengemukakan ada dua definisi dari dua ahli yang apa yang sering banget dipakai sama banyak sumber-sumber soal. Oke, yang pertama itu dari Gilin. Gilin menyatakan bahwa pengertian interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sedangkan Surjono Sukanto berpendapat bahwa proses interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, kalau aku ringkas lagi nih teman-teman dari dua definisi dari dua ahli ini, jadi interaksi sosial itu adalah suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, yang mana proses sosial ini gunanya itu untuk membangun sistem dalam hubungan sosial, teman-teman. Dan tadi udah aku sebut juga di awal, kalau misalnya interaksi sosial ini nggak luput dari kegiatan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi, teman-teman bangun pagi tuh berkomunikasi dengan orang-orang di rumah itu udah termasuk dari interaksi sosial itu sendiri, karena ada hubungan antar individu dengan individu lain. Oke, teman-teman, itu pengertian atau definisi gampangnya ya interaksi sosial ya. Semoga teman-teman dapat poinnya. Oke, berikutnya ciri-cirinya apa sih sesuatu hubungan tuh bisa disebut dengan interaksi sosial? Nah, yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seseorang atau bahkan lebih. Jadi kalau misalnya nanti ada soal UTBK yang kayak tentang pilihannya itu nggak tentang dua orang, itu berarti bukan interaksi sosial. Karena itu nggak melibatkan individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Tapi hanya individu itu aja. Jadi kalau ada soal UTBK, teman-teman cermatin kalau misalnya itu cuma satu individu, itu berarti bukan interaksi sosial. Karena interaksi sosial itu harus pelakunya lebih dari satu orang atau boleh lebih gitu. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, seperti apa sih simbol-simbol ini? Yaitu tadi kayak misalnya komunikasi itu lewat pesan, atau lewat ucapan, atau lewat gerak tubuh. Itu tuh yang kalian ingin sampaikan gitu loh ke orang.
Nah, dari situ itu ada komunikasi yang ingin kalian sampaikan. Nah, itu adalah bentuk berupa interaksi sosial. Kayak misalnya nih, kalian zaman-zaman sekolah offline tuh pasti kan bandel-bandel ya, nyontek-nyontek ya. Terus misalnya ada gerakan tangan-tangan buat mendeskripsikan jawaban A, jawaban B, atau jawaban C. Nah, itu kalian menunjukkan interaksi sosial gitu loh. Jadi kalian ada memberikan simbol, memberikan pesan gitu loh kepada orang lain. Ada komunikasi di antara pelaku. Seperti itu. Dan yang terakhir, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak, sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Jadi, apa sih maksudnya? Jadi kayak misalnya, aku nih ingin berkomunikasi dengan guruku. Bagaimana caranya itu bisa disebut dengan interaksi sosial? Komunikasiku ini harus punya tujuan. Misalnya, aku mau minta perbaikan nilai. Aku berkomunikasi meminta perbaikan nilai. Nah, itu aku punya tujuan tertentu di situ, teman-teman. Nah, maka dari itu, hal yang aku lakukan, tindakan yang aku lakukan, itu disebut sebagai interaksi sosial. Gitu, teman-teman. Jadi itu tadi ada 3 ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya harus 2 atau lebih. Terus yang kedua, adanya simbol-simbol dalam komunikasi antar pelaku. Dan yang terakhir, harus ada tujuan dalam komunikasi itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, lanjut. Nah, tapi syarat-syaratnya apa sih supaya sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai suatu interaksi sosial? Ada 2 hal penting. Yang pertama harus ada kontak sosial, dan lagi-lagi yang kedua harus ada komunikasi. Nah, kontak sosial itu ada kontak positif, itu dia sifatnya bekerja sama. Kayak misalnya kontak positif itu misalnya aku mencoba untuk melakukan interaksi dengan teman-temanku di lingkunganku untuk gotong royong. Kalau misalnya kontak negatif itu berlawanan. Kayak misalnya aku ikut lomba debat nih di sekolah dan punya tujuan untuk saling bersaing atau berkompetisi. Itu kontak yang negatif atau berlawanan. Walaupun tujuannya positif ya, teman-teman. Terus yang ketiga ada kontak primer. Dia ini secara langsung atau bertatap muka. Contohnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, terus kalian kegiatan di rumah kalian dengan keluarga kalian, kontak yang terjadi di antara kalian itu primer, secara langsung disampaikan gitu loh. Dan ada juga kontak yang sekunder, ini dia melalui perantara. Jadi ini nggak langsung bertatap muka. Contohnya itu kalian tuker-tukeran SMS sama pacar kalian di telepon, atau misalnya kalian kirim-kiriman surat nih sama pacar kalian LDR gitu kan. Itu kontak sekunder namanya kalian. Nah, terus yang kedua adalah komunikasi. Jadi tadi kan itu kontak ya. Kontak itu sarana untuk menyampaikan antara komunikator dan komunikan. Kalau komunikasi itu adalah isinya, proses penyampaian makna, informasi, ide, dan opini antara komunikator dan komunikan untuk mencapai suatu pemahaman tertentu. Jadi kalau misalnya ada suatu kontak sosial dan ada komunikasi, nah tindakan yang teman-teman lagi lakukan itu dapat dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Oke, berikutnya, nah tadi kita udah lihat ada ciri, ada syarat. Sekarang bentuk-bentuknya tuh apa aja sih interaksi sosial? Oke, yang pertama aku akan bahas dari asosiatif dulu teman-teman nih. Asosiatif. Asosiatif ini yang sifatnya positif, sifatnya bekerja sama, gitu loh, membangun solidaritas, sifatnya asosiatif. Yang pertama itu bentuknya ada kerjasama atau cooperation. Ini teman-teman mungkin boleh catat dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Kerjasama merupakan usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini nggak cuma kerjasama doang, teman-teman. Jadi ada bentuk-bentuknya lagi. Ada koalisi. Koalisi itu kombinasi dua organisasi atau lebih. Kayak misalnya kalian tahu partai-partai politik itu untuk mencapai suara rakyat yang banyak, mereka harus saling berkoalisi. Mereka harus saling bergabung partai-partai mereka supaya dapat memikat hati rakyat. Terus joint venture itu adalah kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Terus yang ketiga ada bargaining, itu perjanjian untuk pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Ini jadi seperti kesepakatan perusahaan atau organisasi ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada kooptasi, ini penerimaan unsur baru dalam suatu kepemimpinan atau pelaksanaan politik. Contoh kooptasi itu gini, teman-teman. Misalnya ada rolling ketua kelas. Misalnya kalian kelas 12 ada rolling ketua kelas. Nah, ketua kelas itu kan pasti punya visi dan misinya untuk menjadikan kelas kalian itu kelas terbaik, kelas yang teratur, dan dia pasti punya kebijakan atau peraturan. Nah, kooptasi ini merupakan kalian tuh harus bisa menerima kebijakan atau unsur baru dari kepemimpinan ketua kelas kalian. Gitu, teman-teman. Jadi, itu tadi kooptasi. Ini kooptasi aku paling sering ketemu di latihan soal UTBK.
Jadi teman-teman boleh diingat-ingat nih kooptasi nih, itu dia penerimaan unsur baru dalam suatu kepemimpinan atau pelaksanaan politik. Gitu teman-teman. Yang kedua, bentuk asosiatifnya adalah akomodasi. Akomodasi ini merupakan proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan. Gitu. Jadi akomodasi ini kayak misalnya kalian itu yang awalnya kalian nanti kan amin ya, kalian jadi maba nih 2022 gitu. Terus kalian itu perlu nanti harus ada interaksi sosial namanya akomodasi, teman-teman. Di mana kalian harus ospek, kalian harus berkenalan lagi, kalian harus ngerjain tugas-tugas ospek nanti supaya kalian bisa ngerti tuh apa namanya? Ngerti tuh maaf teman-teman, ngerti tuh nih orang-orang nih seperti apa sih pertemanannya, terus nanti aku akan diterima di teman-teman yang seperti apa ya gitu. Jadi kalian harus walaupun kalian dari berbagai latar belakang nantinya sama teman-teman kuliah kalian itu nanti akan akomodasi lagi, kalian akan melebur lagi sama mereka, teman-teman kuliah baru kalian, lingkungan baru kalian. Gitu, teman-teman. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan perubahan yang dilakukan secara sukarela dan ditandai oleh upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dengan mempercepat kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat itu ada akulturasi. Akulturasi ini merupakan proses penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok. Jadi ini kalau akulturasi itu nanti soal-soal UTBK itu berhubungan dengan budaya-budaya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti pilih soalnya yang berhubungan dengan budaya-budaya aja ya, budaya yang diterima dan segala macam. Seperti itu. Oke, ini tadi bentuk asosiatif. Nah, asosiatif itu kan berarti yang positif ya, teman-teman. Bentuknya itu interaksi sosial yang membangun solidaritas, yang punya maksud yang baik gitu. Nah, tapi interaksi sosial itu nggak cuma asosiatif, ada juga yang namanya disosiatif. Nah, disosiatif ini sebenarnya apa ya, teman-teman? Proses yang sebenarnya menghambat interaksi sosial menurut aku dan justru menciptakan perpecahan karena sifatnya itu negatif gitu. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada bentuknya adalah persaingan. Persaingan merupakan proses sosial ketika dua pihak atau lebih yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Jadi persaingan antar kalian misalnya main bola atau apapun itu yang sifatnya kalian bertentangan dan untuk ingin mencapai kemenangan itu adalah bentuk disosiatif gitu loh. Walaupun tujuannya positif ya, ingin sama-sama menang, tapi kan interaksi sosial yang kalian lakukan. Nah, ini teman-teman harus teliti nih. Interaksi sosial yang kalian lakukan itu negatif karena sifatnya persaingan. Seperti itu. Yang kedua adalah kontroversi. Kontroversi adalah suatu pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah yang bertentangan dan memiliki pandangan yang berseberangan. Jadi kayak misalnya kalian tuh lagi rapat OSIS lah misalnya. Terus misalnya ada salah satu divisi yang mau acaranya begini, tapi kalian nggak setuju nih dengan acara yang seperti itu gitu loh. Nah, kalian akan melakukan penyangkalan atau penolakan secara terbuka sama teman kalian yang dari divisi lain itu karena kalian nggak setuju gitu loh dengan pendapat dia. Nah, itu adalah kontroversi. Tapi itu bisa disebut juga sebagai interaksi sosial ya, walaupun itu disosiatif, karena di situ ada apa? Ada komunikasi, ada kontak sosial, teman-teman. Walaupun memang sifatnya negatif. Gitu. Dan yang terakhir adalah pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontroversi. Nah, kalau misalnya tadi kalian udah nyolot-nyolotan nih, aku nggak setuju acaranya begini, aku nggak setuju orangnya segini, segala macam. Nanti akan ada yang namanya pertikaian. Pertikaian ini nanti akan perselisihan yang melibatkan amarah, rasa benci, dan sifatnya itu negatif, teman-teman. Jadi, aku kalau boleh saran, teman-teman di sini, nanti kalau misalnya ada soal, tolong bisa dibedain baik-baik kontroversi dan pertikaian ya. Jadi kontroversi itu pertentangan, pembedaan pendapat gitu, penyangkalan. Tapi kalau pertikaian itu adalah lanjutan dari kontroversi. Jadi pertikaian itu lebih kepada perselisihan yang udah lebih tajam gitu loh, teman-teman. Oke. Aku akan lanjut. Itu tadi udah bentuk-bentuk yang asosiatif dan yang disosiatif. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu apa aja sih? Oke. Di sini ada 6, teman-teman, dan 6-6-nya ini aku sering banget ketemu di latihan soal UTBK. Kita akan bahas satu persatu kali ya. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi itu adalah meniru atau menjiplak orang lain baik dari sikap, tingkah laku, atau penampilan. Kalau kayak misalnya nih, kalian lagi ngetren banget, misalnya sekarang apa sih? Squid Game. Kalian tahu Squid Game kan, teman-teman? Squid Game itu kayak lagi ngetren
yang main Kang Sebyok Kambing Syok, siapalah itu kan dia gaya rambutnya, terus make up-nya, sampai sekarang di TikTok, Instagram, dan semua platform sosial media itu orang-orang ngikutin gaya dia gitu loh. Itulah imitasi. Jadi orang-orang mencoba untuk meniru penampilan dari hal yang lagi trending gitu loh, ataupun hal yang lagi marak atau viral. Itu imitasi, teman-teman. Nah, itu juga bagian dari interaksi sosial. Terus yang kedua adalah sugesti, memberi pengaruh terhadap orang lain yang bersifat persuasif. Kayak misalnya teman-teman itu, nih yang nakal-nakal nih biasanya cowok-cowok nih. Kayak misalnya teman-teman yang lagi puasa. Terus ada temennya lagi yang gak puasa ini ngajak temen yang puasa ini buat misalnya batal gitu. Nah, ini teman yang gak puasa ini akan memberikan pengaruh nih ke temen yang puasa. Ayo dong kita makan aja lah, lapar kali, panas ya kan, segala macam. Nah, itu adalah sugesti yang sehingga nantinya akan direspon oleh temennya yang puasa ini diterima gitu. Berarti temennya yang nggak puasa ini sukses memberikan suatu pengaruh terhadap temennya yang puasa ini. Itu adalah sugesti, teman-teman. Berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dalam artian panutan ya. Ini yang harus dibedakan antara imitasi dan identifikasi. Kalau imitasi tadi tuh benar-benar menjiplak, benar-benar meniru. Kalau identifikasi itu seperti rasa keinginan kita tuh pengen sama kayak idola kita. Kayak aku tuh idola aku Najwa Shihab. Mbak Nana itu aku idolain banget dari dulu dan aku pengen banget jadi orang yang inspiratif kayak dia, misalnya gitu. Tapi aku nggak akan ngikutin rambutnya, aku nggak akan ngikutin bajunya, atau aku nggak akan ngikutin style make up-nya. Aku cuman pengen aku bisa punya kedudukan, punya peran yang sama seperti dia gitu loh. Itu identifikasi, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya ngefans sama artis Korea atau artis apapun. Itu bentuk identifikasi kalian gitu loh, ketika kalian ingin sama seperti mereka, seperti panutan kalian gitu. Nah, yang keempat itu adalah simpati. Simpati ini merupakan rasa ketertarikan yang membuat seseorang memahami perasaan individu atau kelompok lain. Sebenarnya simpati ini lebih kepada ketertarikan atau rasa suka atau rasa apa ya, teman-teman? Kayak misalnya gini, misalnya teman-teman sering banget kan ada dulu tuh atau enggak yang sekarang aja deh. Misalnya di Snapgram teman-teman itu ada misalnya orang bikin post gitu. Halo teman-teman, beli dong jualanku nih, jualan small businessku nih untuk bantu aku di kala PPKM. Terus kalian lihat, oh desainnya bagus nih, desain jualan dia bagus nih. Kalian jadi tertarik. Nah dari situ kalian juga merasa kayak, oh iya nih, gue harus beli nih, teman gue mau bantu teman gue nih, lagian juga barangnya bagus kok gitu. Jadi kalian ada rasa simpati di situ. Kalian tertarik dengan sesuatu dan kalian merasa kalian paham dengan perasaan individu atau kelompok itu. Gitu. Yang kelima adalah suatu dorongan yang kelima adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan untuk memberi semangat atau bentuk dukungan terhadap orang lain. Nah, motivasi ini faktor yang positif ya teman-teman. Jadi ini lebih kepada suatu dukungan, misalnya dari orang tua atau ke anak, atau dari teman ke teman, pacar ke pacar, gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah empati. Empati merupakan bentuk simpati yang sangat mendalam. Ini itu sifatnya lebih melankolis lagi ya teman-teman. Tadi mungkin teman-teman bingung bedain simpati dan empati. Kalau empati ini lebih melankolis lagi. Kayak misalnya ini berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya sedih, sifatnya itu bikin teman-teman tuh ngerasa iba, teman-teman tuh ngerasa kayak senasib lah. Misalnya teman-teman ngelihat di TV ada korban bencana alam gitu. Kalian kan teman-teman pasti kan, aduh ya Allah kasihan, aduh ya Allah aku ikut berdoa deh untuk korban-korban gitu loh. Itu kalian di situ menunjukkan empati. Jadi bentuk simpati yang sangat mendalam. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, itu tadi udah ada bentuk, udah ada faktor. Sebenarnya nggak begitu banyak sih, teman-teman, bagian dari interaksi sosial, karena emang cuman, interaksi sosial itu lingkupnya cuman itu aja, teman-teman. Karena itu tadi berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu, teman-teman. Oke, aku akan coba untuk mengetes pemahaman teman-teman semua di sini. Mungkin teman-teman boleh buka aplikasi atau website Quizizz-nya. Sebentar, aku akan kirim linknya di kolom komen ya. Oh, nggak bisa, maaf. Kalian teman-teman boleh masuk ke kodenya, ini ada 5383452.
Oke, teman-teman boleh masuk ke kuisisnya di kodenya 5383452. Aku tunggu ya teman-teman yang belum bergabung ya. Kodenya 5383452. Oke. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman, aku masih tunggu teman-teman yang belum bergabung. Boleh bergabung di kuisisnya, boleh pakai aplikasi atau website. Kodenya itu adalah 5383452. Oke, teman-teman. Oke, udah mulai banyak nih yang bergabung. Aku masih tunggu teman-teman yang belum bergabung ya, karena di sini ada sekitar 30 orang. Oke. Kak, belum paham cara masuknya. Nah, mungkin teman-teman boleh buka quizizz.com, quizizz.com, itu ada di website Google Chrome atau apapun Safari. Nah, nanti di situ kalian login dulu mungkin, baru kalian bisa masukin kode. Kodenya itu yang ada di layar kalian ini, 5383452. Gitu, teman-teman. Oke, bentar lagi aku akan mulai ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, aku masih tunggu ya untuk join quizizz-nya di 5383452. Oke, ini yang udah bergabung ada Luna, ada Melisa Lisa, ada Camaba UI 22, amin. Ada Asyara Khairunisa, ada Nanda, ada Winda, ada SBM 22, amin. Ada Suke, ini kayak Suke yang paling antusias nih. Ada Lydia juga, ada Camaba Usu, amin. Ada Nayara, ada Rafelia. Oke, aku masih nunggu teman-teman ya. Boleh bagi link ke aku. Teman-teman boleh masukin kodenya aja, karena linknya ternyata nggak bisa di-copy. Boleh masukin kode di quizizz-nya aja. Kodenya ada di layar teman-teman ya. 5383452. Oke. Sebentar ya. Gas. Oke, aku akan mulai. Teman-teman udah siap ya, karena nanti ada waktunya. Terus soalnya juga cuma 5 soal. Nanti setelah 5 soal ini aku akan pembahasan juga. Tenang aja teman-teman. Oke, sudah 31 orang. Sudah hampir semuanya ya kayaknya ya. Aku akan langsung mulai aja ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Oke. Yang kedua, berikut merupakan contoh interaksi sosial adalah, oke, kita coba bedah dari pilihannya dulu nih teman-teman, dari yang salah. Yang pertama adalah Budi berdoa di gereja. Kenapa ini bukan interaksi sosial? Karena Budi berdoa di gereja ini dia hanya individu. Tidak ada
individu lain atau kelompok lain yang berkomunikasi dengan dia gitu loh. Karena dia sifatnya berkomunikasi dengan Tuhan ya teman-teman. Tuhan itu kan kita nggak bisa sebut sebagai suatu individu atau kelompok ya. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, ibu memasak sayur bayam dan ikan lele. Itu ya udah kegiatannya si ibu aja, dia masak sayur bayam sama ikan lele. Dia nggak ada interaksi sama ikan lele atau bayamnya kan, nggak ada komunikasi ataupun kontak sosial di sana. Gitu teman-teman. Nah terus yang berikutnya adalah Leta mengerjakan PR. Kenapa dia bukan interaksi sosial? Ya karena Leta ini individu yang sedang mengerjakan PR. Bukannya Leta ini ngerjain PR sama temennya atau berdiskusi, itu akan beda lagi teman-teman. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, Denzel berbicara dengan gurunya. Di sini ada dua orang ya teman-teman, ada Denzel dan ada gurunya. Jadi di sini ada komunikator, ada komunikannya juga, dan ada pesan yang sedang mereka komunikasikan. Jadi itu adalah contoh interaksi sosial, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Nah, ini masuk soal-soal cerita. Aku juga agak malas sebenarnya kalau baca soal cerita di sosiologi ya. Cuman semakin kita nggak teliti dengan soal-soalnya, semakin kalian akan terkecoh, teman-teman. Jadi make sure kalian tahu kata kunci dari soal sosiologinya. Nah, kita akan cari ya dari soal cerita ini kata kuncinya apa. Besok, Kirana hendak membolos pelajaran PKN dan dia mengajak Dinda untuk ikut membolos. Nah, di sini ini teman-teman bisa keep kata kuncinya adalah Kirana membolos pelajaran PKN, dia mengajak Dinda. Dia mengajak Dinda untuk membolos. Jadi di sini ada suatu pengaruh ya teman-teman yang diberikan oleh Kirana terhadap Dinda. Nah, Kirana telah mempengaruhi pikiran Dinda. Faktor yang mempengaruhi interaksi antara Kirana dan Dinda adalah jelas jawabannya sugesti dong teman-teman. Tadi kan kalau empati itu perasaan simpati yang sangat mendalam. Di sini kan nggak ada simpati nih antara Kirana dan Dinda. Gitu. Imitasi bukan, karena di sini Dinda itu nggak mencoba untuk meniru tingkah lakunya si Kirana, melainkan Kirana yang persuasif, Kirana yang mengajak, Kirana yang mempengaruhi gitu loh. Dan identifikasi juga bukan, karena di sini Kirana dan Dinda ini mereka sifatnya sama-sama pelajar ya, jadi nggak ada kedudukan panutan, idola atau semacamnya. Mereka sama-sama teman lah sebaya. Gitu. Jadi ini adalah faktor sugesti, teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, kita cari kata kuncinya lagi nih. Pak Rajendra akan menjabat menjadi Ketua RT 9 mulai Senin besok. Kebijakan baru akan diterapkan oleh Pak Rajendra di lingkungan RT 9, maka warga RT 9 harus bisa beradaptasi dengan kebijakan Pak Rendra. Kata kuncinya adalah di sini. Warga RT 9, warga RT 9 harus bisa beradaptasi dengan kebijakan Pak Rajendra, di mana di sini harus penerimaan unsur atau kepemimpinan dalam suatu lingkungan, teman-teman. Jadi faktor interaksinya apa? Udah jelas kooptasi. Nggak mungkin kontroversi, nggak mungkin bargaining, dan nggak mungkin akulturasi, teman-teman. Kontroversi itu sendiri tadi udah disosiatif ya. Dan bargaining dan akulturasi ini bukan penerimaan unsur kepemimpinan, teman-teman. Gitu, teman-teman. Oke, kita ke last question. Nah, ini. Berikut ini contoh dari akulturasi. Yang pertama, penggunaan beduk menandakan waktu sholat. Yang kedua, budaya Tionghoa di Indonesia. Yang ketiga, musik keroncong. Dan yang keempat, perkawinan campuran. Jawabannya adalah yang 1, 2, 3. Kenapa nggak yang 4? Tadi teman-teman aku udah sempat mention ketika aku menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang asosiatif, aku sempat mention, pokoknya kalau misalnya akulturasi itu pasti berhubungan dengan culture, dengan budaya, dengan sesuatu budaya atau unsur budaya yang diterima pada suatu masyarakat. Jadi kalau misalnya ada soal akulturasi, cari aja tentang budaya, cari aja tentang menerima unsur gitu loh, datangnya suatu budaya baru dalam suatu lingkungan masyarakat gitu. Nah, tentu saja jawabannya yang 1, 2, dan 3. Kenapa nggak yang 4? Karena perkawinan campuran ini bukan penerimaan budaya ya jatuhnya, ini adalah asimilasi. Jadi mereka ini perkawinan silang gitu, penggabungan 2 budaya gitu loh. Tapi dia bukan penerimaan akulturasi gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman. Nah, itu pembahasan dari kuisis tadi. Dan sekarang mungkin teman-teman masih ada yang kepo sama jawaban dari kuisisnya, yang ngerasa kayak, kok tadi jawaban aku padahal benar ya, kenapa salah ya? Boleh teman-teman, aku sekarang akan buka sesi tanya jawab. Boleh teman-teman raise hand aja, nanti aku akan pilih buat teman-teman yang mau bertanya.
Boleh bertanya tentang kuisis, boleh bertanya tentang strategi UTBK, boleh bertanya tentang college life, apapun itu nanti akan aku jawab ya teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman. Kalau misalnya nggak mau on mic juga boleh di chat ya teman-teman. Oke, di sini ada, aku jawab dari Latifah dulu kali ya, Latifah 19. Oke, soal yang paling sering keluar itu contohnya gimana aja sih, Kak? Soal yang paling sering keluar, kalau misalnya aku nggak bisa matokin soal yang bakal keluar exactly itu seperti apa, karena yang aku waktu itu kerjain kan cuman UTBK punya aku doang ya, aku nggak ngerjain UTBK teman-temanku yang lain, jadi aku bakal ngasih pandangan dari soal UTBK aku. Kalau misalnya kalian tahu buku kuning, buku SKS IPS yang kecil, menguasai IPS sistem kebus malam, itu dijual di Shopee atau di Tokopedia, I guess. Nah, itu apa namanya, buku ini lengkap banget. Dan kalau aku boleh jujur, hampir semua soal dari UTBK aku sosiologi itu keluar dari buku ini semua, teman-teman. Jadi contoh-contoh soalnya gimana? Contoh soalnya itu aku kayak misalnya pengertian-pengertian, terus misalnya studi kasus, misalnya dikasih kasus apa, kita harus tahu nih ini termasuk interaksi sosial apa, terus misalnya ini diferensiasi sosial apa, dan segala macam. Terus UTBK sosiologi aku nggak tahu gimana teman-teman yang lain, tapi kalau punya aku sendiri pribadi cukup gampang karena hanya tentang istilah-istilah dan pendek-pendek. Cuman kalau dari selama aku try out, emang soalnya panjang-panjang banget, soalnya juga susah-susah banget, ngurus otak banget, cuman teman-teman boleh dimanfaatin waktunya sekarang masih lama nih kan, jadi boleh dimanfaatin untuk apa namanya, manfaatin untuk baca-baca buku lagi dulu, terus juga manfaatin semua sumber yang ada, kalau misalnya kalian les atau buku-buku lain, jadi biar kalian tahu gitu loh soal-soalnya seperti apa, karena kan tahun ke tahun soalnya beda, gitu teman-teman. Oke, thank you ya Latifah, semoga terjawab ya. Oke, Kak, maaf tadi kontak negatif gimana Kak penjelasannya? Oke, kontak negatif. Sebentar. Kontak negatif itu tadi kan aku sudah jelasin, itu adalah syarat dari, sebentar aku izin share screen lagi. Syarat dari, apa namanya? Syarat dari interaksi sosial. Nah, ini dia. Kontak negatif, teman-teman. Jadi ada kontak positif, ada kontak negatif. Kalau kontak negatif itu pasti dia berlawanan, teman-teman. Kalau kontak positif itu dia yang sifatnya kontaknya itu bermaksud positif, terus dia bermaksud untuk membangun solidaritas, ada komunikasi positif di dalamnya gitu. Kalau misalnya yang kontak negatif itu kayak misalnya pokoknya nanti kalau misalnya di pilihan soal itu kontak negatif itu kurang kurang cukup keluar sih teman-teman. Cuman aku pengen ngasih tahu penjelasan aja ke teman-teman supaya teman-teman tahu bedanya gitu loh antara kontak yang positif dan yang negatif. Gitu teman-teman. Di pokoknya intinya bertentangan deh, berlawanan gitu loh. Gitu teman-teman. Oke, terjawab ya? Semoga terjawab ya. Oke, berikutnya ada dari Lydia. Lydia nge-direct message aku. Sumber belajar UTBK kakak apa aja ya kalau boleh tahu? Aku yang pertama tadi pakai buku SKS. Terus juga aku belajar tryout online. Kayak misalnya apa namanya Pahamify, terus juga aku juga beli subscribe Zenius yang premium teman-teman, sama aku kebetulan ada les di luar ini teman-teman gitu, sama yang paling penting teman-teman harus selalu ikut kelas PJJ karena di sini mentor-mentornya keren-keren banget dan soal-soal yang dikasih sama mentor-mentor di sini tuh up to date banget teman-teman gitu. Oke, thank you, Lydia. Semoga terjawab ya.
Berikutnya dari Ratu, Kak izin bertanya untuk yang sugesti itu apakah dari pengaruh yang diberikan itu harus ada jawabannya atau timbal balik? Nah, baru bisa dikatakan betul sekali. Aku suka banget pertanyaan Ratu. Ini adalah pertanyaan yang bagus banget karena sugesti itu adalah suatu pengaruh yang diterima. Jadi kalau misalnya aku nih mencoba mempengaruhi seorang, tapi orang itu nggak terpengaruh, berarti itu bukan sugesti, gitu loh. Itu adalah suatu kontak yang negatif aja gitu loh. Karena aku bertentangan, aku mempengaruhi seorang misalnya bertentangan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada respon, ada orang yang dipengaruhi itu menerima, baru itu dikatakan sebagai sugesti, teman-teman. Seperti itu, Ratu. Semoga menjawab ya. Oke, berikutnya dari Marisa. Kak izin bertanya, kalau untuk materi UTBK Sosiologi itu banyak nggak sih yang nanyain tentang teori-teori atau nanyain tentang para tokoh gitu? Nice question. Untuk tokoh itu sendiri sebenarnya nggak ada. Cuman waktu itu aku sempat dapat soal tryout yang kayak siapa yang mengungkapkan definisi ini gitu loh. Siapa yang itu gitu aja sih teman-teman. Dan itu biasanya yang basic-basic kayak tadi Gilin, Surjono Sukanto, terus tokoh-tokoh sosiologi lainnya gitu loh yang kayak siapa sih yang paling basic tuh kayak misalnya Max Weber, Emil Durkheim, Auguste Comte, Pitirim Sorokin ya, ya itu, yang gitu-gitu lah yang basic-basic sih paling, dan itu gampang-gampang aja sih teman-teman, kayak aku nggak yakin itu akan keluar di UTBK kalian ya, karena nggak mungkin akan apa namanya yang susah-susah banget juga gitu. Kalau iya kalian apa namanya berarti harus ekstra belajar ya kan. Gitu. Terus kalau tentang teori-teori, yes, ada teori-teori, tapi biasanya itu soalnya panjang, tapi ntar cuma disebut ini definisi dari apa, gitu. Kalau aku ya, pas UTBK dapetnya gitu, teman-teman. Oke, Marisa semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, dari Zakia Zurotul Kolbi, izin bertanya, tips-tips jawab soal sosiologi yang panjang-panjang bagaimana sih, Kak? Itu tadi teman-teman aku udah kasih tahu, kalian harus bisa baca satu persatu in detail. Kenapa? Karena kalian harus bisa nyari kata kunci dari soal itu. Apa sih yang soal itu mau dari kalian? Jawaban seperti apa yang soal itu mau dari kalian? Kalian harus cari kata kuncinya. Kayak tadi kan soal ceritanya itu nggak begitu panjang sih menurut aku, karena masih ada yang panjang-panjang lagi. Kayak gitu kan harus cari kata kuncinya nih. Apa sih yang soal ini tuh mau? Oh, soal ini tuh mau gue ngejawab apa tindakan, apa faktor interaksi sosial yang berhubungan dengan mempengaruhi. Ah, itu kata kuncinya. Oh, soal ini mau gue bisa mengidentifikasikan ini tuh diferensiasi sosial atau stratifikasi sosial. Pasti di setiap soal itu ada kata kuncinya gitu loh. Dan jangan sampai teman-teman malas baca karena setiap soal itu pasti ada ininya, teman-teman. Ada apa, setiap kata-kata dalam soal itu pasti ada maksud atau kata kunci yang bisa teman-teman temukan gitu. Dan kalau panjang-panjang pokoknya jangan dipikirin susahnya, pikirin aja kalau gue baca gue ketemu jawaban gitu. Pikirin aja kayak satu soal itu berguna banget untuk kalian jadi selisih poin sama pesaing kalian lainnya di universitas yang kalian pengen gitu. Aku sempat dapat sosiologi itu soal, kan aku pendek-pendek ya, tapi ada satu soal yang panjang banget, itu panjangnya benar-benar satu halaman full cerita, tapi pilihannya tuh pendek banget. Nah di situ aku udah males banget, waktunya masih banyak, tapi aku udah males banget karena ngantuk. Tapi yang aku pikirin adalah satu soal itu bobotnya penting banget untuk bisa jadi selisih nilai aku dengan pesaing aku di universitas yang aku pengen gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman males cuma karena soalnya panjang ya, harus dibaca benar-benar. Gitu Zakia, semoga terjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak izin dari Sosum Caca, Kak izin tanya gimana cara menghafal istilah-istilah di sosiologi supaya hafal banget gitu. Kalau aku perbanyak soal, karena semakin kita baca banyak soal, semakin kita bakal nyari, misalnya nih kayak tadi kan ada pilihan-pilihan tuh, ada bargaining, ada joint venture, ada kooptasi, itu kan kayak, aduh bingung banget gue ngebedainnya gimana. Kalian tuh perbanyakin soal dan kalian tuh bakal lama-lama kebiasa kayak melekat gitu loh definisi kooptasi itu. Oh kooptasi itu penerimaan unsur gitu loh. Kalau joint venture, oh join ini pasti ini nih apa namanya berhubungan dengan kerjasama nih antara dua pihak dan segala macam. Lama-lama itu definisi dan istilah akan melekat kalau misalnya kalian banyak belajar baca soalnya gitu teman-teman. Dan jangan malas untuk nge-google teman-teman supaya teman-teman bisa hafal istilah-istilah dan definisinya gitu teman-teman. Oke Caca, semoga terjawab ya. Oke, ada yang bertanya nih. Kak izin bertanya soal sosio UTBK kemarin menurut kakak tricky nggak? Sangat-sangat tricky karena apa namanya kemarin itu
soalnya pendek-pendek gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman terlalu orang yang nggak sabaran akan cepet langsung maunya udahan aja gitu. Jadi agak tricky, emang butuh detail dan fokus berlebih di sosial sosiologi. Oke, nah pertanyaan dari Ratu nih, mungkin akan menjadi pertanyaan tertutup ya. Tertutup, pertanyaan penutup. Kakak, untuk yang imitasi sama identifikasi itu kan berbeda. Kalau yang imitasi lebih ingin meniru ke gayanya, sedangkan kalau yang identifikasi lebih ke perannya, mengarah ke lebih ke positif. Bener nggak kakak? Maaf ya, banyak tanya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanyain aja di sini teman-teman. Aku sangat open menjawab. Ya, betul, BTW pertanyaan kamu. Jadi imitasi itu lebih kepada gaya, tingkah laku yang bener-bener menjiplak banget lah. Gitu loh. Orang tuh pengen menjadi sama seperti orang lain dalam bentuk tingkah laku, sifat, kelakuan gitu. Tapi kalau misalnya identifikasi itu kayak misalnya teman-teman itu tadi aku udah ceritain itu kayak kalian tuh mencoba untuk sejajar kedudukannya, perannya dengan panutan atau idola kalian. Jadi emang identifikasi itu lebih mengarah ke positif. Cuman imitasi itu belum tentu negatif ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen mempercantik diri dengan imitasi gaya-gaya wanita-wanita yang lagi tren sekarang, that's not even a negative thing kan. Jadi imitasi itu belum tentu negatif teman-teman gitu. Jadi imitasi dan identifikasi punya sisi negatif dan positifnya masing-masing, tergantung bagaimana teman-teman interaksi sosialnya gitu. Oke, sepertinya pertanyaan Ratu tadi menjadi penutup ya dari kelas sosiologi PJJ ID malam ini. Oke, teman-teman, thank you so much. See you in another class. Jangan lupa untuk terus ikutan kelas sosiologi PJJ ID dan juga kelas-kelas lainnya, karena nanti akan ada soal-soal dan tips and trick cara jawab-jawab tiap-tiap materi di UTBK nanti. Kalian juga kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh reach me through Instagram, email, atau LinkedIn. Dan juga aku berharap dan berdoa teman-teman semua di sini diterima di PTN yang kalian impikan. Semoga teman-teman juga nanti nggak kesusahan untuk ngerjain soal-soal UTBK sosiologinya ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat ya. Bye-bye. Makasih banyak, Kak.